penjaga villanya itu hanya cerita kayak gitu doang. Ya Memang Nggak benar iya. pernah terjadi seperti itu Iya. di private pool itu ya. Oh bisa seperti itu ya Ki. Berarti apa namanya residual energi itu bisa melihat masa lalu yang mungkin udah lama gitu. Bisa, Mas. Dan kalau kejadian masa depan itu juga termasuknya residual energi. Iya, tapi kalau orang yang mempunyai atau dikasih kemampuan bisa melihat masa depan, alangkah baiknya jangan diungkap. Kalau diungkap kenapa Ki? Ya, ada resikonya, Mas. Oh resikonya apa tuh kalau boleh tahu? Ya, kita sih nggak bisa menyalahkan ya. Misalnya contoh orang sering banget punya kemampuan itu melihat masa depan diungkap, apalagi sampai masuk media gitu. Pasti manusia itu, orang itu pasti akan dikasih, kalau bahasa saya mah Dam. peringatan atau hukuman. Oh jadi sebaiknya itu nggak boleh diungkapin kalau yang masa depan ini. Sebaiknya jangan, karena kan itu bagian dari rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Yang jadi masalah kan nih Ki, ini nyerempet sedikit nggak apa-apa. Misalkan dia dikasih kemampuan untuk menerawang sesuatu gitu, kemudian jadi apa namanya istilahnya jadi penghasilan dia lah gitu. Nah itu kalau dari sudut pandang Ki Krisa sama Baby gimana? Yang orang dikasih kemampuan kemudian memang ya untuk ya kasarnya dikomersilkan gitu, untuk kasarnya mencari uang lah. Nah itu gimana? Kalau menurut tanggapan Ki Krisa dan Baby? Gimana Beb? Gimana Beb? Dikomersilin maksudnya Baby tolong dong masa depan saya kira-kira gimana nih? Saya dengan si A, dengan si B atau bisnis saya gitu. Lebihin Tuhan dong gua. Oh, jadi Baby bukan Tuhan ya? Iyalah. Maksudnya kalau yang dikasih kelihatan seperti itu, ibaratnya jangan diungkapin secara vulgar atau Iya. jangan dikomersilin gitu. Karena kan belum tentu ya benar kejadian kalau melihat ke masa depan. Kalau melihat ke masa lampau kan jelas. Kalau lihat ke masa depan, udah pernah terjadi. Kalau lihat masa depan, jatuhnya kayak terawang masih meraba gitu. Jadi kalau mau dikomersilin juga lah. Nanti kalau misalkan di masa yang Bibi lihat nih, masa depan lu kayak gini gitu kan, nanti selanjutnya terus nggak kejadian, terus kita komersilin kan malu jadinya. Iya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Sih. Dan juga agak sedikit lancang, Mas. Iya. Tapi berarti masa depan itu bisa dirubah nggak sih, Ki? Masa depan. Masa depan. Kita dapat visi terawangan misalkan, nanti ada kejadian di masa depan seperti ini. Nah itu maksudnya bisa dicegah atau dirubah nggak Ki? Itu kan pengalaman saya, Mas. Saya pernah juga kan melakukan hal itu ya. Melihat masa depan gimana. Saya nggak mengungkap. Saya pengen lihat, pengen terbukti benar apa enggak, ternyata benar. Oke. Dan kita berusaha untuk merubah itu nggak bisa, Mas. Karena itu bagian dari takdir. Yang bisa dirubah tuh nasib. Kalau takdir nggak bisa. Nah, jadi bedanya nasib sama takdir nih apa nih Ki? Jadi kalau takdir itu suatu ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Pencipta, yang diberikan kepada misalnya kita gitu, dan itu harus kita jalani. Gitu. Nah, contoh simpelnya Ki, seperti apa? Contohnya misalnya gini Mas, yang biar logika ya. Kita mendapatkan takdir mendapat uang 1 juta. Mendapatkan takdir uang 1 juta rupiah. Oke. Nah, nasibnya itu kita dapat dari mana? Entah saya dapat dari orang atau dari mas atau gimana. Nah, jadi yang bisa dirubah itu sebenarnya nasib itu adalah perantara jalan
untuk takdir. Suatu takdir itu terjadi, itu nasib. Nasib. Yang bisa dirubah itu nasib. Tapi kalau emang takdirnya itu seperti itu ya tidak bisa dirubah lagi kalau takdir. Ya, paling bisa itunya aja, nasibnya aja, lu dapat dari mana, terus harus kemana gitu. Tapi intinya dapat uang 1 juta gitu. Oh, itu bedanya takdir sama nasib ya. Nah kalau dari Terawangan sendiri itu bisa membedakan nggak? Ini takdir, ini nasib gitu. Kalau saya pribadi melihat hal seperti itu seperti melihat video ya. Jadi kita misalnya si A nih, yang tadi saya bilang tuh, kelihatan tuh orang udah dapat rezeki misalnya. Ternyata dia jalannya dapat dari sini, dari situ, berarti kan itu nasibnya. Kalau takdirnya ya dia udah rezeki. Oke. Kalau dari segi Terawangan. Berarti memang bisa dilihat ya dari segi Terawangan. Nah kalau saya pribadi, kalau yang tadi Mas bilang, maaf ya, dikomersilkan. Kalau saya lebih cenderung nggak langsung belakang gitu. Lu begini ke depannya, wah itu lancang. Itu lancang. Solusinya adalah baiknya ya kasih clue lah. Weh, lu kayaknya bakal dapat rezeki nih. Ya siapa tahu lu jalan-jalan ke sono gitu. Nggak langsung lu bakal dapat mobil, lu bisa punya mobil, punya rumah gitu. Itu lancar. Walaupun benar, ya nggak bagus. Jadi memang Terawangan itu sendiri bisa untuk melihat takdir atau nasib yang katanya seperti video, ngeliat video itu ya? Ya ada yang bentuknya seperti video, ada yang cuma gambar gitu, gambar ganti-ganti gitu. Potongan-potongan ya, kayak gambar. Foto tek berjalan gitu di. Oke. Tarot. Kartu tarot. Kalau itu sungguhnya masuknya ke ramalan. Jadi ramalan itu semacam tebakan lah kalau saya bilang. Jadi tebak-tebak buah manggis. Kadang terjadi, kadang enggak. Nggak bisa masuk dalam kategori Terawangan. Nah, jadi kalau perihal tarot ini dia meramal dengan menggunakan kartu kan gitu. Nah, media benda mati, Mas. Iya, media benda mati. Nah, itu kan berarti memang apa kata kartu berarti kan? Iya. Nah, seandainya kita taruh nih, tak, gambarnya begini, kan kita bisa aja kita rubah gambar kalau mau. Maksudnya gimana sih? Artinya benda mati itu kan bisa kita oprek, bisa kita ganti-ganti gitu. Kalau Terawangan kan benar-benar nggak bisa dirubah gitu apa yang dilihat, kecuali berhayal. Nah tapi kalau kartu tarot sendiri yang pernah saya lihat itu memang dia kan ada gambar-gambarnya gitu Ki. Nah memang tergantung kemampuan si yang maksudnya si peramal ini, kemampuan itu dalam interpretasikan suatu gambar itu memang pasti berbeda-beda tapi dengan tema yang sama gitu, dengan tema yang sesuai dengan kartu gitu. Tapi cara menyampaikan memang itu pasti beda-beda gaya dan beda-beda beda-beda cara nyampeinnya sih gitu. Dan juga beda makna artinya juga. Tapi kurang lebih temanya seperti itulah gitu. Ya, Mas. Jadi kalau tarot atau ramalan itu sebenarnya ya ramal gitu, bukan rawan, beda ya. Beda. Jadi kemampuan kartunya misalkan orang megang piala nih, nah ya udah apa kata kartu, cara kita menjabarkannya aja gitu ya. Yang penting peribahasanya, penyampaiannya aja. Lebih ke penyampaian ya. Kalau terawang memang kita punya kemampuan sendiri. Ya, kalau misalnya tarot atau ramalan lain kan pakai media lain. Kecuali kita ngerawang, lu gue ramalin bakalan nikah masih misalnya. Itu beda, itu udah bukan ramal lagi, hasil terawangan. Membedakan seperti itu, paham kan ya maksudnya?
Paham. Jadi beda ya antara terawangan dan meramal dengan media kartu tarot ini beda ya Ki. Selain tarot juga ada yang ramal pakai remi gitu kan, kartu remi. Kartu remi ya. Nah, kalau misalkan nih sekarang terawangan itu kejituan kita melihat sesuatu itu tergantung dengan kebersihan hati atau memang pure kemampuan itu orang Ki. Ada pengaruh dengan hati nggak Ki? Kalau terawangan nggak ada hubungannya dengan hati kan. Masalah pasti atau gitu Nggak ada urusannya. nggak ada. Karena memang benar-benar kalau memang di sini udah kebuka ya langsung aja terlihat gitu. Nggak ada hubungannya sama gua lagi Galau nih. gua lagi galau, lagi sedih, ya kalau ini kebuka aja. Biasanya kan anak indigo begitu. Kadang kan kita kalau misalkan lagi galau, apa yang dilihatin terawangannya tuh perihal galau-galau juga, apa emang kadang berbeda dengan apa yang kita rasakan? Kalau terawangan itu Apa yang kita lihat itu tergantung mood kita nggak Ki? Misalkan mood kita lagi marah nih, terus kita pas lagi nerawang nih, wah di sananya ternyata memang lagi perang atau seperti itu atau gimana Ki? ya, jadi kalau Ngaruh terawangan nggak itu sih? kan semacam kamera mas yang bisa ngayap-ngayap kayak drone gitu kan. Oke. Nah itu tergantung dianya yang bawa. Nah maksudnya dia itu yang kemarin kita bahas kan kodam terawangannya itu Oh. yang serah aja mau kemana. Jadi ada yang kita serah mau kemana, ada yang kita perintah. Nah kalau yang kita perintah berarti kan hati harus fokus atau apa ya istilahnya merendek tuh gitu. Niat saya pengen lihat itu. Nah, kalau hatinya main, ya dia dibawa-bawa aja tuh mas kemana ya. Oh, lebih kayak ngacak gitu ya. Nah, kemudian nih kalau udah terawangan kebuka nih Beb, terawangan kebuka, kemudian mungkin dia dapat visi atau apa, takut nih, pengen ditutup terawangannya itu atau visinya itu bisa nggak Beb? Ya nggak bisa lah. Lu ngapain dibuka kalau mau ditutup lagi? Ngapain buka pintu kalau ditutup lagi Iya gitu? kalau ditutup lagi. Nah itu solusinya gimana Beb? Kalau yang udah terlanjur terbuka gitu? Nikmatin aja udah. Nikmatin sensasinya, sensasi terawang. Nikmatin aja udah. Ya mau ditutup juga kayak gimana? Nah tapi itu berarti nggak bisa Beb? Kalau menurut Bibi nggak bisa. Kalau menurut Bibi nggak bisa. Susah lah udah. Oke. Kalau menurut Krisna nih Ki, kalau yang udah terawangan udah kebuka, itu terlanjur kebuka gitu, kemudian jadi melihat yang aneh-aneh tuh, kemudian udah tutup aja deh, itu bisa nggak Ki? Kalau dari saya yang udah gitu ya. Apa namanya ya? Kalau terawangan yang kebuka itu kan ada berapa faktor. Satu dari alam, artinya ya memang misalnya contohnya dari kecil atau dari lahir udah bisa ngeliat kebuka gitu. Yang kedua dibukain sama yang ahlinya. Nah kalau biasanya kalau yang baby bilang tadi nggak bisa kebuka, itu masuk kategori yang dia udah dapat terawangannya itu kebukanya dari kecil. Nah kalau yang misalnya saya bukain terawangan Mas Fadil nih, itu sesungguhnya bisa ditutup lagi. Itu bisa ditutup lagi. Karena kan saya punya kuncinya lah gitu. Bukain terus bisa kita kunci lagi. Nah soalnya pernah saya melihat ada paranormal yang istilahnya ini buka mata batin ditutup ini, kemudian dibuka jadi wah jadi kelabakan gitu. Itu emang benar bisa normal lagi kan? Dan bisa normal lagi gitu. Itu yang saya tadi bilang karena dibukain sama yang ahlinya, dia punya kunci. Oh. Jadi ngebukain buka pintu, ya kan? Nah udah ini udah kelar, ditutup lagi kunci, ketutup lagi kan? Beda kalau yang tadi seperti Dewi bilang atau dari lahir,
kebuka udah bukan memegang kunci, pintunya dicopot. Oh jadi memang Ngeblong. udah Jadi ngeblong, ya, kan? jadi ngeblong ya. Gimana menutupnya? Itu dia kalau kemampuan dari lahir seperti itu ya. Los. Loh, Sudah los. Anginnya udah bukan ACC lagi bukan tuh. ACC lagi ya. Udah angin apa tuh? Ya udah los aja udah. Tornado. Oke deh, langsung masuk bahasan taya rasa nih Ki. Kalau taya rasa itu kan yang episode sebelumnya kan diperoleh dengan cara mengolah rasa si taya rasa ini atau batin ini. Nah, kalau telepati nih Ki, telepati itu masuk ke batin gak sih Ki? Masuk mas. Telepati jadi kan kalau yang di film di film ya, Di film-film dan orang-orang zaman dulu tuh bisa komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan handphone atau apa gitu. Jadi telepati itu kan suatu keilmuan langka ya kalau saya bilang, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Iya. Artinya dia mempunyai olah rasa atau tali rasa atau batiniah yang tingkat tinggi lah. Misalnya saya di sini, Mas di rumah. Halo Mas Fadil, Assalamualaikum Mas Fadil. Tiba-tiba Mas juga seperti itu bisa. Ya komunikasi aja tanpa perlu WA. Perlu nelfon. Oh, itu bisa connect seperti itu. Bisa. Berarti memang itu termasuknya tali rasa atau batin. Nah, untuk bisa punya kemampuan telepati ini Ki, itu seperti apa Ki? Apakah ada cara-cara khusus kah gitu? Ya kalau caranya mah memperkuat olah rasa dan tali rasa itu. Yang ketiga spiritual secara batiniahnya itu lebih diperkuat aja sih. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu dia sama Tuhannya udah kayak rasa dekat gitu. Nah, ada kemungkinan nggak zaman sekarang ini orang ini mempunyai kemampuan telepati Ki? Ada mas. Itu ada. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai mata batin ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada yang disampaikan nggak sebelum terakhir nih kita penutupan, ada yang disampaikan nggak buat teman-teman pesan-pesan tentang mata batin itu apa? Ya, kalau dari saya pesannya, kalau memang mau pelajari mata batin memang harus siap mental. Harus siap mental ya kita mata pertama. Jangan baru lihat ditampakin makhluk aja langsung lari gitu. Itu yang pertama mental. Yang kedua keyakinan. Artinya keyakinan dengan diri sendiri dan juga keyakinan berpegang sama Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga lebih fokus aja sih mengolah rasa, mengkali rasa. Nah kalau dari Baby sendiri ada pesan-pesan nggak, Beb, buat teman-teman? Pesan-pesan. Pesan-pesannya semuanya udah dijelasin sama Ki Krisna. Udah bisa ya. Dan juga kalau bisa ini sih jangan tersalahgunakan kalau udah punya ilmu kemampuan. Intinya itu aja. Jangan disalahgunakan, jangan seolah-olah mendahului yang Maha Kuasa gitu ya. Itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin pembahasan kita kali ini mengenai mata batin ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kemana ya? Sampurasun.